Maret 2020. Dan pada hari ini tanggal 11 Mei 2026 kita melakukan konsep atas jawaban yang telah disampaikan kepada kita dan untuk mengecek apakah yang disampaikan oleh Bapak Pemakasan itu sudah sesuai atau belum dengan apa yang kita harapkan dari mereka. Sebelum kita mulai, ada satu hal yang sangat krusial pada Zahwa ini dari PUPR Kabupaten. PUPR Kabupaten, ya, sebelum kita lebih lanjut, kita penjelasan dari terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan peserta rapat kepada tim teknis. Satu permasalahan yang sebelumnya tersampaikan dan hari ini harus tuntas. Permasalahan itu terkait dengan aturan, di mana aturan itu menjelaskan tentang syarat terhadap jarak dari kegiatan pertambangan. Pemakasan dan konsultan sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini. Kita perlu duduk bersama juga, dan kita juga minta justifikasi dari PUPR atas surat yang sudah disampaikan oleh PUPR tertanggal 23 April 2026 perihal klarifikasi BKKPR. Pak Jadi bisa minta tolong ditampilkan surat dari PUPR itu di share screen, boleh? Atau ini dari saya aja. Apanya? Nggak dibuka, nggak boleh kelasnya. Tadi nggak buka sih. Iya kan tadi nggak buka. Iya sudah ada kan belum buka. Dalam bentuk pengelolaan dan pemantauan, dan itu kita komit ya begitu. Cuma kan ada aturan-aturan yang membatasi kegiatan tambang ini pada koridor peraturan yang berlaku. Terkait dengan yang poin nomor 5 gimana Pak? Karena bersandar lagi kepada peraturan, sementara di atasnya sudah dijelaskan aturannya. Jadi jangan menimbulkan bias dan multitafsir jadinya. Mohon ini penjelasannya Pak. Untuk pilihan, saya rasa sebenarnya kan sudah cukup jelas sebenarnya. Artinya gini, bahwa kegiatan kita itu tentu tidak akan lepas maju kepada peraturan perundang-undangan berlaku. Terkait dengan penggunaan jalan, ini kan kategorinya kan jalan nasional. Tentu ada kewajiban dari pihak pemerintah menjaga agar dengan aktivitas yang dilakukannya tidak mengganggu kepada kelancaran arus lalu lintas. Ini untuk hemat kami cuma ketika saja sebenarnya. Ya, ketika saja. Ya. Biasanya kalau udah ada
kembali kita kepada lokasi. Saya coba searching pada peta yang lalu. Ini lokasi IP Zahwa Jayabati. Ini saya coba ambil dulu ya. Ini secara IP memang berdekatan dengan jalan nasional. Ya. Di sini sudah ada perumahan yang saya sampaikan tadi. Kalau berjarak 500 meter, coba nanti saya dari jalan 27 meter lah ya. Ini bisa diciutkan atau memang aktivitas penambangan atau sektor penambangannya itu berada di lebih dari 20 ini pemukiman. Nah, ini gimana nih penjelasannya nih, Pak? Karena yang tadi Pak tadi itu siapa namanya? Pak Sunzami, ya. Yang di SPBU sebelah mana nih? Yang dia terkategori sebagai kawasan pemukiman. Sebelah sini, Pak. Arah populasi ya. Nah, ini SPBU ya. SPBU. Ada berjarak 600 lebih. Ini kalau misalkan batas SPBU adalah sebagai kawasan. Nah, bagaimana dengan rumah-rumah yang berada di sepanjang jalan nasional yang berdekatan dengan UP? Ya, tadi kan sudah kami sampaikan bahwa rumah-rumah yang berdiri disebut adalah rumah yang dibangun oleh inisiatif masyarakat sendiri. Yang fisiknya kemudian itu belum ada izinnya. Belum ada izinnya. Dan mungkin itu di masih rumijanya jalan nasional tadi ya. Ya. Bahkan ada bekas jalan lama itu dipakai di bangun rumah, gitu ya. Jadi ya dikatakan inisiatif masyarakat sendiri itu bangun rumah, tapi boleh dikatakan rumahnya belum ada perizinannya. Itu prosesnya. Baik, terima kasih Pak Burani yang sudah menjelaskan. Jadi pada intinya secara peraturan dan berdasarkan Perda RTW Zahwa, PT Zahwa ini dapat dilaksanakan Pak ya berdasarkan jarak ya Pak ya. Ya, atau nanti Bu Yanti dengan hasilnya disampaikan. Mungkin hasilnya jadi spesifik terkait dengan karena kita berhati-hati dengan kondisi ini Pak, jangan nanti kita sama-sama terjerumus ya. Di semua yang hadir, semua yang mendatangani, mulai dari rapat pertama itu terjerumus semua, bukan hanya semua. Mungkin sampai di ujung pun nanti bisa terjerumus. Jadi kita berhati-hati dengan kondisi-kondisi yang mungkin bagi kita sepele, tapi ketika bermasalah itu berdampak besar bagi kita semua. Terima kasih Pak Rif atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat pimpinan rapat dan para OPD yang hadir, Bapak Ibu konsultan. Mungkin kalau dari diri sendiri Pak, kami sudah meng-cross check daripada masukan yang sudah diberikan kepada kami.
yang juga kami di rapat sebelumnya memang untuk secara keseluruhan sudah diakomodir Pak. Yang pertama dan memang untuk yang hadir pada rapat ini adalah Pak Azam Pak. Cuma saya ingin sedikit bertanya saja di rapat ini, apakah dari kan ini maksudnya kebangkitan apa ya Pak kalau di kendalanya Pak? Kebangkitan kendalanya masuk kebangkitan apa Pak? Rendah Pak. Izin Pak itu kalau karena kan ini maksudnya ke standar teknis ya Pak ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan Pak di dalam dokumen. Saya juga belum mengecek dokumen secara keseluruhan. Ini terkait manajemen rekayasa lalu lintasnya Pak. Karena memang kan tadi betul sampai hari memang kalau memang di PU kan tadi ada terkait jarak daripada penggunaan kilo sampah lokasi pengumuman. Memang jadi acuan kita ada hal sendiri itu bagaimana nanti kan terkait lalu lintasnya Pak. Nah jadi memang jadi acuan agar ketika nanti suatu saat memang kalau memang ambil kata Pak jadinya ada masalah atau seperti apa ya Pak kedepannya kan memang untuk jadi sebagai apa standar terendahnya bagaimana lalu lintas itu berjalan itu di standar teknisnya Pak. Jadi mau ditambahkan terkait manajemen rekayasa lalu lintas Pak secara sederhana per poinnya Pak. Nah itu bisa jadi acuan nanti dari teman-teman ketika melakukan moneter. Yang pertama. Terus yang kedua juga mungkin kembali ke arah penekanan saja Pak daripada BPD kan memang kalau kegiatan pertambangan ini hampir banyak yang ada di Sumatera Barat. Nah, mungkin dari kami BPD sekarang lagi melaksanakan ini Pak pendataan Pak yang mana memang dia termasuk kategori bangkitan rendah sedang bobot tinggi. Sekarang lagi kami data kembali memang dalam waktu dekat ini kami mungkin BPD akan melaksanakan one Pak masuk ke lapangan. Nah itu yang akan menjadi acuan kami tentu dari partai-partai Pak. Jadi mohon kalau sudah kita sudah berjalan ataupun yang mau berjalan mohon untuk standar teknis secara sederhananya Pak, contoh memasang rambu ataupun penyediaan petugas lalu lintas ataupun nanti ada juga pencucian kendaraan seperti itu ataupun kendaraan digunakan mohon Pak nanti untuk dilengkapi secara ketentuannya karena memang nanti kalau pertemuan Pak pasti kami akan mengajak dari teman-teman juga Pak yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan kan untuk mengajak langsung mungkin kendaraan akan digunakan. Memang yang kita lihat kan dalam waktu dekat kemarin Pak ada kecelakaan yang ada di Solo ini salah satunya kendaraan odol Pak. Nah, mungkin kami nanti akan penekanan kembali tertentu karena memang mengingat akan dilaksanakannya program Zero Odol dari Kementerian Perhubungan. Jadi kendaraan-kendaraan yang memang nanti ketika di lokasi ataupun yang akan menuju ke lokasi tidak memenuhi apa yang ada mungkin akan dilakukan penindakan. Selain dari penindakan dari kendaraan mungkin juga nanti penindakannya akan dilaksanakan langsung di lokasi pertambangan seperti itu Pak. Mungkin itu saja Pak Arif masukan dari kami akan dapat dilaksanakan dan cermatan juga memang agar memang praktik yang dilaksanakan jangan hanya dianggap remeh Pak. Itu katakan tadi jangan hanya hitam di atas putih namun hanya tidak dilaksanakan seperti itu Pak. Mungkin sekian dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan itu Pak Arif, tidak mungkin karena mungkin bisa kami jelaskan terkait dengan MPR-nya itu ya. Iya Pak, jadi nanti izin mungkin bisa nanya. Saya juga belum, bahkan kebetulan yang hadir di rapat sebelumnya Pak Azam ya Pak. Saya juga cuma mengecek masukan yang sudah di sebelumnya. Nah, mungkin kan di Partai Kandalin kan itu ada dokumen standar teknisnya Pak. Nah itu secara sederhana ada beberapa poin. Contoh nanti mungkin secara teknis mungkin yang disampaikan oleh Pak Isafra kan mungkin total kendaraan Pak akan itu terus ritasi kendaraannya seperti itu Pak. Jadi setelah kita tadur Pak ya dari Pak Rebo ya dari ini sudah kita tadur ada 1-4 poin kemudian yang juga sudah kita sampaikan. Ini sudah dengan dokumen yang tadi ya Pak. Kemudian kita tindakan ke Iya boleh Pak. Tapi enggak secara keseluruhan Pak, hanya poin-poin manajemen rekayasa lalu lintasnya saja Pak. Jadi kan ketika karena kan kalau di dokumen lingkungan nggak nyari aturan kemarin kalau kita tambahkan terkait manajemen rekayasa lalu lintasnya Pak bisa kan Pak? Saja. Jadi kan nanti karena kan membuat di dalam lingkungan ada juga lalu lintasnya Pak. Nah jadi yang menjadi acuan nanti kita ke dokumen lingkungan aja langsung gitu Pak. Sebagai tambahan itu ini kita di lampiran itu memang kita ambil betul Pak. Itu ada beberapa waktu itu kita ambil langsung ini nanti bisa pas di pengawasan ini bisa digunakan untuk bisa mengetahui berapa hal terkait dengan beberapa lingkungan kemudian ini dokumen sebagainya Pak. Ini kita taruh sampai nanti ke posisi di MPR juga. Nah, gitu.
lagi seperti itu. Oh iya, Pak. Ya. Jadi sudah komplit jalan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Dan pengelolaan dengan kondisi kawasan ini yang perlu dicermati Pak, mungkin ada tambahan lain atau memang dari apa yang cukup dan bagaimana dengan jawaban dari konsultan. Silakan. Terima kasih Pak Arif selaku pimpinan sidang, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Saya Arif dari Balai Kejati Sumatera Barat. Saya coba lihat masukan kita sudah ditanggapi oleh PT Jahwa terkait beberapa masukan. Sama-sama kita ketahui bahwa rencana lokasi di lapangan itu memang berbatasan dengan kawasan konservasi Suaka Marga Satwa Tarusan Arohilir. Kemarin kalau nggak salah kita juga masukkan sebaiknya dalam dokumen dibentukkan batas-batas wilayah kalau nggak salah seperti itu. Cuman saya lihat juga memang di situ masih di lapangan itu kalau tidak salah yang APL-nya semua dianggap sebagai area pimpinan kalau nggak salah Pak ya. Tapi di sini tidak muncul bahwa berbatasan dengan kawasan konservasi. Jadi sepertinya di sini batas sebelah selatan Semak Belukar misalnya kan, dan batas sebelah barat Semak Belukar. Saya cuma mau mempertanyakan apakah memang seperti itu atau perlu kita munculkan juga bahwa itu fungsi lahannya sebagai apa gitu kan, sebagai pengingat kita juga gitu loh, jangan sampai meskipun tidak berhutan namanya fungsi kawasan tentu tetap disebut gitu kan. Ini sekedar saran mengingatkan bahwa memang di lapangan ini areal yang akan diajukan izinnya memang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi atau ada pembatas lagi gitu kan. Sehingga seolah-olah di situ batasnya kan tidak muncul nih, batas sebelah barat atau selatan itu sudah berbatasan dengan SM atau apa gitu kan. Apakah ini disengaja atau tidak? Sehingga nggak muncul hanya batas Semak Belukar, batas sebelah selatan Semak Belukar, kira-kira seperti itu. Ini masukan saja. Kemudian kita mengingatkan lagi seperti tadi, andaikan nanti memang izinnya keluar, kita berharap yaitu tadi seperti yang kita minta, kemudian akan dilakukan pemancangan patok atau apa gitu. Karena ketika alat berat sudah jalan, mereka kan nggak tahu ini batas kawasan apa enggak. Yang penting tidak berhutan digali, kira-kira seperti itu. Jadi sekedar mengingatkan, kalau memang nanti ini kan keterangan akan dipenuhi, mudah-mudahan kita ke depan bisa melihat kalau memang nanti dieksploitasi atau apa, memang batas dengan kawasan konservasi terutama mohon diingatkan apakah ada patok atau apa sehingga eskavator atau apa yang bekerja menggali punya batasan sehingga tidak masuk ke dalam kawasan. Kemudian kita memang mengusulkan juga sebaiknya memang ada batasan, ada buffer antara area yang akan ditambang dengan kawasan konservasi. Karena di lapangan sama-sama kita ketahui di situ memang kita sering melihat ada kemunculan satwa liar, harimau Sumatera dan beruang. Jadi bukan tidak mungkin, jangan sampai nanti operator sedang kerja tiba-tiba muncul satwa liar seolah-olah kita tidak mengingatkan bahwa di situ memang rumahnya kan gitu. Jadi memang rumahnya perlintasan antara sebelah kanan jalan itu SM Tarusan Arohilir, yang kemudian sebelah kiri SM Barisan kan gitu. Jadi selama ini memang ya sudah di rumahnya, mungkin kita saja yang kadang tidak siap melihatnya ketika dia melintas. Jadi kita mengingatkan mohon ada rambu-rambu sehingga nanti ketika bekerja atau melakukan kegiatan aktivitas tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama interaksi negatif dengan satwa liar. Kemudian satu lagi memang kita juga berharap nantinya teman-teman dari PT Jahwa bisa berkoordinasi dengan BKSDA terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan, yaitu tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama jangan sampai melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita jadikan masukan dan sudah ditanggapi secara tertulis nantinya bisa direalisasikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 poin yang akan diberikan. Semuanya sudah diakomodir. Ular kan gitu. Izin pimpinan rapat. Kemarin kan Pak Kabit ada memberikan masukan, mungkin karena kesibukannya atau bagaimana, sepertinya tidak dimasukkan ke dalam undangnya.
Jadi boleh itu yang boleh iya. Tidak ada di dalam tanggapan risalahnya, tidak ada dan kami memandang ini perlu boleh di ya. Mungkin dia mengulang saya beberapa kali itu Pak Gali ya Pemprakarsha di dalam dokumen kan tidak dijelaskan tidak ada workshop. Nah Pak Gali kemarin kan menyarankan ada penambahan workshop untuk pemeliharaan anak-anak gitu. Nah kalau memang tidak ada dan di dalam dokumen perbaikan ini juga tidak terlihat adanya workshop. Nah pemeliharaan sarana dan prasarananya di mana dilakukan. Mungkin terkait pengelolaan LG3-nya itu. Kemudian di pemeliharaan kendaraan yang disewa kan dilakukan di kegiatan di bengkel pihak lain. Nah, apakah bengkelnya itu berizin atau tidak? Karena ini kan terkait lagi nanti pengelolaan LG3-nya. Kalau tidak berizin mungkin harus bekerja sama dengan pihak bengkel yang berizin. Kemudian terkait identifikasi sumber limbah B3 di dalam dokumen kan ada penggunaan cincau. Nah kemarin Pak Kadip juga sempat menjelaskan apakah identifikasi sumber ini tidak termasuk atau bagaimana. Dan terakhir jumlah drum yang dibutuhkan tidak sesuai antara gambar dengan penjelasan. Di gambar layout itu ada 4 drum, tidak sesuai 4 buah. Namun pada denahnya ada 6 titik 4 denahnya. Nah mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Saya izin menyampaikan masukan dari Pak Sustio. Tuan yang hadir kemarin itu Pak Sustio. Dari masukan dan ditanggapi oleh konsultan secara umum telah diakomodir beberapa dua aja terkait dengan masih. Ya, cuma memastikan aja nanti kan ada dokumen RRMPP-nya. Tentu ini dijelaskan dan direvisi. Karena kalau saya baca nih, sebenarnya kan reklamasinya untuk pemukiman masyarakat, tapi waktunya cukup lama kan ditanami kalendra dan tanaman pioner lainnya mungkin untuk mencegah terjadinya erosi. Apalagi lokasi PT Zawa Jayapadi ini berada di pinggiran jalan nasional, tentu harus berhati-hati. Dan kami pun melihat dokumen ini harus dijalankan oleh Pemprakarsha karena yang menyusun baru dari konsultan. Pelaksananya nih sangat-sangat berat sih, karena ada beberapa rekomendasi teknis ataupun kajian dari masing-masing dinas, dan ini kami berharap dari Dinas SDM tolong nanti dilaksanakan apapun kajian yang berada di dokumen ini semaksimal mungkin, karena kalau terjadi kesalahan ini langsung nih kebaca, langsung talie, langsung nampak. Apalagi jalan nasional, jalan yang menghubungi, jangan nanti menjadi presiden baru lagi nih yang merusak. Oh pasti orang tambang, SDM mengasih kok. Dan ini dampaknya kemana-mana, ada jalan, ada lingkungan, ada hutan, ada KSDA yang terkait dengan harimau. Nanti harimau ditembak mati lo harimau dulu, jadi masalah lo orang tambang membunuh sih gitu. Jadi untuk itu kami berpesan aja nih, di dalam dokumennya sudah lengkap medianya dari masing-masing UPD, dari masing-masing stakeholder. Kami berharap pelaksanaan dari kegiatan penambangan yang akan dilakukan PT Zawa Jayapadi akan berjalan sesuai dengan yang ada di dalam dokumen, dan ini menjadi tolak ukur nanti nih bagi kami Dinas SDM. Ternyata
pertambang itu tidak setakut, semengerikan yang dikirakan oleh bapak-bapak ibu yang berada di sini. Itu mohon itu aja. Nanti dokumen reklamasi ada tersendiri dan tentu ada lebih rincinya bagaimana ini sharing reklamasi. Cuma memang kita membingungkan juga ada kalian terang. Nanti dokumennya tentu ada kajiannya lagi nih. Bagaimana menanamkan, bagaimana kami melihat keberhasilan ini. Sebenarnya itu kan untuk lahan pemukiman atau nanti di Kaliandra, bagaimana nih hitung-hitungannya juga ada rincinya secara detail dan dokumennya akan disahkan pada kajiannya. Mungkin itu aja Pak Arif. Terima kasih. Dan Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, pada umumnya itu telah mendengarkan juga yang diakomodir oleh perusahaan. Mungkin ada beberapa tambahan yang menurut ini penting bagi Bapak Karsa untuk diperhatikan. Yang pertama, kami melihat ada rencana dari Bapak Karsa untuk membangun sarana dan prasarana. Jadi mungkin dari sisi kebaruan kami mengingatkan bahwa tentu pembangunan sarana prasarana itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku seperti adanya PBG, persetujuan bangunan gedung. Jadi mungkin disesuaikan nanti kebetulan kami baca di apanya di penjelasannya ada untuk bahan-bahan yang berbahaya. Jadi tentu ada ketentuan bangunan khusus nantinya yang kita sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian yang kedua, dari peta tambang yang kami pelajari, di sekitar kawasan ada anak sungai dan beberapa anak sungai. Jadi mungkin kami menyarankan kepada PT Zawa agar memelihara kualitas air sungai tersebut. Jangan nanti sampai seperti kejadian yang ingin air sungai yang sejuk tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, terkait dengan sempadan sungai, PT Zawa akan berkoordinasi dengan BWSS, mana batas-batas sempadannya itu di BWSS ada ketentuan peraturan juga seperti Permen PPR nomor 28 tahun 2015. Di situ ada dijelaskan berapa jarak sempadan, apakah bertanggung atau tidak. Jadi kami sarankan untuk berkoordinasi dengan BWSS. Kemudian selanjutnya terkait dengan masalah pembersihan jalan untuk menjaga kenyamanan dan masyarakat dalam berlalu lintas. Di dalam bab pasal 26 dijelaskan akan dilakukan pembersihan secara berkala. Tapi menurut kami tidak cukup hanya dengan pembersihan. Kalau seandainya terjadi kerusakan, tentu ada inisiatif dari PT Zawa untuk memperbaikinya. Jangan ditunggu pula turun dana karena jalan sudah kenal dari pusat, jangan sampai tunggu pula dana dari pusat untuk memperbaikinya. Selama kalau kami baca di keterangannya kurang lebih dalam satu hari 36 kali 37 unit mobil. Ini berlaku selama 8 atau 9 tahun. Itu kita bisa bayangkan akan terjadi kerusakan pada jalan. Jadi tidak cukup hanya dengan pembersihan, tapi juga perlu ada inisiatif dari pihak Zawa untuk mengantisipasi sedini mungkin terhadap kerusakan yang terjadi. Itu tambahan yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi kembali. Jadi saya mungkin dari Pak Umar ini jalan. Jadi kita sudah sampaikan Pak. Nanti pelaksananya itu koordinasi dengan BPD Pak. BPDN ya. BPD Barat. Ini nanti koordinasi ke sana, kemudian karena belum perbaikan, ini tergantung nanti seperti apa kerusakan lagi. Nanti ada kerusakan kalau mungkin mau jalan yang mungkin ada kendaraan. Misalnya ini dilakukan nanti dengan BPDN. Ini juga saya sampaikan di situ karena pelaksananya dan ini itu saja Pak yang terkait dengan yang kita terima kasih Pak.